warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namus wa ilaika nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya. Kita sudah selesai melaksanakan salat subuh, kita lakukan secara berjamaah. Salawat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang, kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan dibandingkan dengan insan-insan yang telah hilang pedoman hidupnya di atas dunia ini. Ibu-ibu, bapak sekalian yang kita hormati, Bapak Pengurus Masjid Raya Andaleh beserta jamaah, Bapak Ibu sekalian, karena sekarang masih berada di bulan Syawal, ibadah yang telah kita lakukan 10 tahun yang lalu, yaitu dikatakan oleh Nabi, man shoma Ramadan summa itbahu sittatu minasyawal kasaumid dahri. Siapa yang telah mempuasakan bulan Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Ibu sekalian, ini amalan yang telah lama kita lakukan. Cuma ibu, kalau ada yang kita terlupa, yang belum lengkap puasa 6-nya, masih ada berapa hari lagi Bapak Ibu sekalian. Melakukan itu ibu bisa sejalan. Contoh, di bulan puasa yang lalu-lalu, terutama ibu-ibu, ada puasa yang batal karena menyusukan, karena sakit, karena musafir, bisa dibayar qada. Dan sekalian puasa Syawal, karena dibayar hari Senin, sekalian puasa sunat hari Senin. Dan kemudian karena bertepatan dengan Yaumil Bid, bersamaan pula dengan Yaumil Bid. Mungkin tidak ada puasa kita yang tinggal, tapi ada puasa nazar. Nazar kalau anak tamat, anak dapat karajo atau dapat menantu, bernazar puasa. Bisa dibayar Ibu sekalian bersamaan dengan puasa Syawal, bersamaan dengan puasa hari Senin atau Kamis, dan bersamaan dengan puasa Yaumil Bid. Ibu sekalian, puasanya sehari, pahalanya sampai puasa nazar atau puasa qada, dan kemudian puasa Syawal, puasa Senin atau Kamis, dan puasa Yaumil Bid. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga ibu-ibu dan Bapak sekalian, kita setelah berpisah dengan bulan Ramadan dikatakan kembali kepada fitri kita, kepada fitrah kita. Ayat Allah mengatakan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratal lati fataran nas la tabdila li khalqillah zalika dainul qaimah. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, dan manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrahnya. Bapak dan Ibu, para mufassir menjelaskan, selama Ramadan itu ada fitrah yang kita raih. Yang pertama fitrah ilahiyah, fitrah ketuhanan. Yang kedua fitrah tohiriyah, fitrah kesucian. Yang ketiga fitrah insaniyah, sosial kemasyarakatan. Fitrah ilahiyah semenjak imsak sampai waktu berbuka, awak jago bana puasoa, jangan sampai rusak, mungkin mato, mungkin tangan, mungkin kaki, mungkin pendengaran, terasa dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kemudian juga ibu-ibu sekalian, ketuhanan ini ibu-ibu Bapak sekalian, selama Nabi di Mekah selama 10 tahun belum ada perintah apa-apa kecuali masalah keimanan atau ketuhanan dan kemudian masalah ilmu pengetahuan. Setelah Nabi pulang dari Isra Mi'raj baru datang perintah salat. Pindah ke Madinah tahun kedua hijrah datang perintah zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Selama 18 bulan Nabi di Madinah datang ayat yang telah disampaikan oleh mubalik kita selama Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun ke-9 datang perintah haji. Ada yang mengatakan tahun ke-6, tapi tahun ke-6 itu ibu sekalian Nabi baru umrah. Dan kemudian ibu-ibu sekalian tahun ke-9 hijrah datang perintah haji. Dan kemudian juga ibu-ibu ada masyarakat yang menyembah yang kita kenal dengan animisme, percaya kepada roh-roh kentayangan. Ada ibu-ibu sebagian masyarakat dibuat nasi kunyi, dibuat singgang ayam, diantar di anak gadis ibu jekawan dia apa-apa ke kuburan. Lah diletakkan sebelum maghrib, ibu japak pai nampak dia preman, malam kau ya biar nasi. Habis esok pagi dicari, oh lahnya makan dek roh. Nah itulah ibu sekalian, ada yang seperti itu. Yang kedua ibu-ibu sekalian, ada yang kita kenal dengan dinamisme. Dinamisme itu percaya kepada benda-benda keramat, keris, piring bergambar daga, kemudian batu akik, kemudian batu giok. Bapak sekalian, memang dikatakan kullu syai'in mumayyiz. Setiap sesuatu itu ada keistimewaannya, tapi bukan batu itu yang menyelamatkan kita. Pernah ibu sekalian Nabi Musa dah mempaneh. Lasa minggu melapor kepada Allah, ya Allah, aku dah mempaneh. Kata Allah di depan Nabi Musa itu kan ada daun jarak. Ambil daun jarak ke pusar ke badan dia, minta ke Allah diambil daun jarak dipusarkan. Sekali pusar, ibu sekalian, hilanglah dah mempaneh tadi. Lasta tahun berikutnya, tiba dah mempaneh kembali. Langsung daun jarak kan ambil. Lah sehari, lah 2 hari, 3 hari, lah seminggu di pusat dah sehat dah. Melapor ke Allah, ya Allah, dulu sekali pusat saja sehat. Kini kalau seminggu dah sehat. Kata Allah, dulu Musa minta kamu, kini langsung aja kalau jarak tentu dah sehat. Nah, ini sekalian hubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, ada bapak sekalian yang percaya kepada benda-benda keramat itu Bapak sekalian. Pernah Bapak Ibu sekalian waktu ambo ke Makkah jadi ketua kloter tahun 95, dekat Mispala aku Ibu sekalian banyak orang berkerumun Pak Ketua. Di situ ada batu akik rancak-rancak. Oh iya, mau tanya orang Arab kok, aina asluha dari mana batu kok? Nyo Jawa dia orang Arab kok, min Kalimantan Gharabiyah. Dari Kalimantan Barat, Batu Bara, Mirami, Rawa, Wali, Sinan. Ibu sekalian sampai di maktab, di hotel pertanyaan, ba daerah Mirami, orang Bali Batu, wakil turisiko, kata anak maktab, dalam Al-Quran itu kan ada ayat, Yatufu Baitul Atik. Yatufu itu tahu apa? Tahu Baitul Atik kan nama lain dari bahasa Arab. Yatufu Baitul Atik. Cuma ya tadinya makan raya itu tinggal batu lah, batu atik tadi dah ketakonya makan raya bentuk kahnya carilah batu akik. Kira-kira begitu dulu ibu sekalian terjadi di Arab itu bapak sekalian. Nah, ini yang kita kenal ada orang yang memang sangat percaya kepada benda-benda keramat itu. Itu ibu sekalian namanya sirkul asghar, syirik kecil. Yang menyelamatkan ada Allah bukan batu itu Bapak sekalian. Dan kemudian yang berikut ada yang menyembah politisme, menyembah berhala, matahari, bulan, bintang. Kemudian barulah monoteisme, menyembah Tuhan.
Inilah Bapak dan Ibu sekalian. Alam itu bukan untuk disembah, tapi untuk diteliti dan untuk dikupas dan dibahas. Bapak dan Ibu sekalian, orang di Irak, kampung mantan Saddam Hussein presiden itu, orang Kristen yang sekalian lah duluan masuk ke Irak. Tapi masih banyak orang yang ateis datang cendekiawan Muslim ke situ. Kece orang ateis ko dalam satu pertemuan, kami baru yakin ajaran Islam ko ada 3 pertanyaan yang harus dijawab secara ilmiah. Pertanyaan pertama, kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak bisa dilihat dengan mata? Yang kedua, kalau Tuhan itu ada, di mana tempatnya sekarang? Yang ketiga, kalau Tuhan itu ada, apa pekerjaannya sekarang? Tentu Bapak sekalian, cendekiawan Muslim menjawab sesuai dengan ayat. Apa kata Allah? La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi Allah itu mampu melihat yang tidak terlihat oleh mata kita. Listrik mati, kemudian awak duduk di batu hitam, di bulan gelap, segala macam nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu sekalian, dalam pertemuan itu Ibu sekalian, apa kata orang ateis? Itu kan ayat Tuhan. Kami kan tidak percaya ke ayat itu. Ada undurlah pertemuan 1 minggu ke depan. Pada pertemuan yang 1 minggu itu Ibu sekalian, semua yang diundang hadir. Apa indikatornya? Undangan disebar, kursi disiapkan, sebanyak undangan yang disebar. Lata duduk sadonyo, berarti semua yang diundang hadir. Ada seorang mahasiswa, terlambat Pak, kami ingin hadir dalam pertemuan. Anda boleh hadir, sayangnya kursi tidak ada lagi. Kalau kami diizinkan, biar kami duduk di lantai, Bapak-bapak duduk di kursi. Naiklah orang ateis ke mimbar seperti minggu yang lalu. Pertanyaan kami sama dengan minggu yang lalu. Kalau Tuhan itu ada, kenapa tidak bisa dilihat dengan mata? Mahasiswa tadi, ibu-ibu sekalian, macungkan tangan. Ateis, mau tidak menjawab pertanyaan kami? Mudah-mudahan, kalau terjawab oleh ateis, sekalian pertanyaan terjawab, ya silakan. Kata mahasiswa, ateis biasanya bangun pagi, langsung makan roti, makan nasi, atau minum kopi atau teh manis. Dia jawab, dia ateis kok biasanya minum teh manis. Teh manis kok dari apa unsurnya? Air, kemudian teh, ada gula. Sudah diaduk dalam gelas. Coba tunjukkan oleh ateis gula itu. Di atas, di bawah, atau di tengah. Oh, tidak bisa. Coba dirasakan. Oh ya, ini adalah teh manis. Allah itu bukan dilihat, tapi dirasakan bil atas di kubil qalbi, di hati kita masing-masing. Kemanapun kita pergi, yakin kita bahwa Allah. Kata ateis, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, di mana tempat Tuhan itu sekarang? Mahasiswa tadi mengajukan pertanyaan, wahai ateis, tahu tidak dengan minyak goreng? Tahu. Dari mana asalnya? Ada dari kelapa, ada dari sawit. Yang dari kelapa, kau tunjuk ada ateis minyak kok. Di timpuruang, di serabutnya atau di dalam? Oh, tidak bisa dijawab. Tapi diolah dulu, barulah dia menjadi minyak. Allah itu tidak bertempat seperti tempatnya makhluk, tapi dikatakan mahasiswa tadi, min hablil warid, lebih dekat dari orang leher kita. Allah tidak punya tempat. Kalau punya tempat, muhalafatul hawadis. Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Kata ateis, terima kasih sudah 2 pertanyaan. Yang ketiga lagi. Kata mahasiswa, pertanyaan yang ketiga, maaf saja, 2 pertanyaan sudah saya jawab, duduk di lantai. Yang ketiga ini saya mau naik mimbar. Turun ateis ke bawah, ya. Turun ateis dari mimbar ke bawah, naiklah mahasiswa ke mimbar. Apa pekerjaan Tuhan sekarang? Menurunkan ateis dari mimbar dan menaikkan saya ke mimbar. Bapak sekalian, ada yang bisa diilmiahkan, ada yang dijawab dengan hati nurani kita. Itu lebih sekalian masalah ketuhanan itu. Inilah yang kita raih ibu-ibu selama Ramadan, sangat dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fitrah tahiriyah, fitrah kesucian.
Mubalik kita selama Ramadan sudah menyampaikan, siapa yang mempuasakan Ramadan iman yakin, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu, atau man qama Ramadan ghufira. Ibu sekalian, Nabi memakai kalimat ghufira. Di kamus, apa arti ghufira? Sutira, ditutup. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan iman yang ditutup dosanya, Ibu sekalian. Sama Ibu sekalian juga ayah aku Ibu sekalian, ayah kado, tapi tutupnya rapi, di balian pun tidak tumpah dia. Itulah arti sutira. Tapi Ibu sekalian, saya kena jarum, air tadi kena tumpah dia. Apa maksudnya? Setelah Ramadan diulang lagi apa yang dilarang Allah itu diperbuat. Itu maksudnya Ibu sekalian. Jadi makanya ghufira itu Ibu sekalian atau maghfirah ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu afu. Makanya di bulan Ramadan kita diajarkan berdoa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau maghfirah ditutup, tapi kalau dihapus, tidak ada lagi. Itulah yang kita sebut fitrah tohiriyah, kesucian itu sekalian. Maka dalam satu riwayat, malam pertama saja tarawih itu sekalian, taubahnya kama waladathu ummuhu, seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, suci putih bersih. Itulah ibu sekalian. Dan yang ketiga, fitrah insaniyah, fitrah sosial kemasyarakatan. Bersama-sama Ibu sekalian, tidak ada di bulan lain Ibu sekalian, sama-sama membaca kaleh, sama-sama mengambil piring, sama-sama membaca doa, Allahumma laka sumtu wa rizqa tatu wa bi'ud. Tapi Ibu sekalian, kata Nabi, ada orang yang merugi di bulan Ramadan. Siapa merugi itu? Jam 6.32 bubuku kini. Apa benarnya? 6.30. Tapi lupa berdoa. Hanya doanya doa Allah maka samtu. Itu doa membatalkan puasa. Kata Nabi, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Allahumma inni as'aluka minal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, masuklah kami ke surga dan jangan kami dimasukkan ke neraka. Itu Ibu sekalian salah satu contoh doa. Terserah kepada kita apa yang kita hajatkan. Mungkin ya Allah capek kalau anak ambo ke tamat, kemudian ala tamat dapat jola karajo, kemudian dapat menantu, dapat jola bercucu. Tergantung apa yang kita inginkan, sampaikan sebelum berbuka. Dan kemudian kata Nabi juga ada Ibu sekalian orang yang merugi di bulan Ramadan. Ibu-ibu lah jago jam 3. Nyokawan lo apa? Nasi ada di masjid, sama doa sayur nanalun. Cuma kita Nabi lupa salat tahajud minimal 2 rakaat. Itulah ibu-ibu sekalian merugi. Kemudian apalagi orang yang merugi, orang kalau pandai baca Quran, malah lah khatam segala macam, cuma lupa membaca. Mulai dari imsak sampai waktu berbuka, terserah. Ada yang mengkurangkan khatam selama buah puasa. Kalau tidak khatam 5 balai juz lah. Kalau tidak 10 juz lah. Tidak 5 juz malah. Tidak 30 halaman salah. Sehalaman satu hari. Terserah. Itulah ibu sekalian yang disebutkan. Ibu-ibu sekalian, ambo sekali di jam tu pasal jam 6:02 per aweri. Jadi ibu-ibu ke kampung Tetalu, kemudian akan jalan maraton. Ibu namanya kultum kuliah 7 ini ikulah dapat 30 ini. Bapak sekalian kita akhiri maula ulang kaji. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.